Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur dapat selalu mau hidup berjumpa dengan Tuhan sampai di hari ini. Tuhan sungguh baik untuk kita. Tapi pertanyaannya saat kita ada di dalam bait Tuhan yang kudus ini, pertanyaan yang patut kita renungkan Ibu Bapak Saudara, apa yang berharga dan yang paling penting di hati kita dan di dalam hidup kita? Apakah Tuhan, ataukah uang, ataukah kekayaan kita, atau pekerjaan kita, atau hobi kita? Bapak Saudara, kita sedang hidup di zaman di mana banyak orang berlomba untuk memuaskan keinginan diri sendiri pertama-tama. Orang lain bukan urusan saya. Tuhan saja bisa dilupakan. Nah, di dalam dua bagian bacaan Alkitab bagi kita dari kitab Ulangan itu, kita belajar untuk menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan sebagai yang terutama di dalam hidup kita. Sesudah itu, kita dahulukan orang lain, tidak ingat diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang terakhir. Dalam bahasa Inggris ada ungkapannya God first, ada second, dan myself last. Bapak Saudara, itu juga sesungguhnya yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dilakukan oleh orang-orang Israel, juga kita sebagai orang-orang percaya di masa kini, dalam hal membawa persepuluhan. Tema kita persepuluhan sebagai ungkapan syukur dan tanggung jawab iman. Tema kita persepuluhan sebagai ungkapan syukur dan tanggung jawab iman. Apa itu persepuluhan? Dalam bahasa Ibrani disebut ma'asal. Persepuluhan itu persembahan rutin. Jadi bukan persembahan yang kadang-kadang mengingat saja berbawa untuk Tuhan, atau kalau pas kebutuhan tidak banyak baru ingat hak Tuhan. Tidak. Persepuluhan itu secara rutin dibawa kepada Tuhan. Kalau di Israel setiap tahun, dan ada yang setiap 3 tahun. Berapa banyak? Jumlahnya adalah 1/10 dari hasil ladang dan ternak. Kalau kita sekarang tentu dari hasil kerja kita. Bukan hanya yang punya pekerjaan tetap saja dan dapat gaji rutin setiap bulan, tidak Ibu Bapak Saudara. Tetapi setiap kita, dalam setiap hasil pencaharian, entah nelayan, entah petani, yang jualan di pasar, yang ojek, yang punya kios, ada 1/10 di situ yang adalah hak Tuhan dari apa yang kita peroleh. Nah, jemaat Tuhan, umat Israel, sebelum masuk ke Kanaan, Tuhan berikan ketetapan supaya ketika sudah sampai di Kanaan, negeri yang berlimpah susu dan madu, umat Israel harus membawa persepuluhan ke tempat yang Tuhan pilih, lalu makan persembahan itu di hadapan Tuhan sebagai ungkapan syukur, karena semua dalam hidup adalah berasal dari Tuhan. Jadi hasil panen, tanah untuk menanam, musim, matahari, hujan, kesuburan, semua karena campur tangan Tuhan. Kalau kita sekarang Ibu Bapak Saudara, tanah, laut tempat kita mencari ikan, tempat usaha kita, tempat bekerja kita di kantor, di kapal, motor, hikmat, pengetahuan, kepintaran yang kita pakai untuk bekerja, napas yang gratis, tubuh yang sehat dan kuat untuk bekerja, semua adalah dari Tuhan. Jadi taatlah dan setialah untuk membawa persepuluhan, bukan sebagai paksaan, tetapi karena ada kesadaran, karena ada kerinduan untuk bersyukur kepada Tuhan
tinggal mereka jauh dari Yerusalem, maka persembahan persepuluhan itu bisa dikuangkan. Kemudian belanjakan apa yang mau dipersembahkan, lembu sapi, kambing domba, lalu bawa di hadapan Tuhan dan makan dengan bersukaria di hadapan Tuhan, bukan sendiri, tapi bersama-sama seisi rumah. Kalau ada hal yang perlu kita perhatikan, jangan sampai kita salah kaprah dengan kalimat minuman yang memabukkan. Kalau dalam terjemahan edisi 1, kalau dalam TB2 minuman keras, itu bukan seperti kita bisa pakai persepuluhan dan mabuk-mabuk seenak hati kita. Tidak, Ibu Bapak Saudara. Kata yang dipakai di situ adalah kata Ibrani sekar, artinya minuman yang dinikmati dalam perayaan dengan Tuhan, dalam ibadah kepada Tuhan, bukan untuk disalahgunakan, apalagi untuk kepentingan memuaskan hawa nafsu untuk mabuk-mabukan. Bu Bapak Saudara, yang ditekankan di situ adalah perayaan di hadapan Tuhan. Kita beribadah ini sesungguhnya kita merayakan keselamatan kita di hadapan Tuhan. Karena itu yang penting adalah membawa persepuluhanmu dengan sukacita. Jangan titip di majelis jemaat atau berpikir sudah transfer dan cukup. Tidak, Ibu Bapak Saudara. Tuhan mau bukan saja bentuk persembahan, tetapi juga hati kita, hidup kita yang kita bawa dalam sukacita menjadi persembahan bagi Tuhan di rumah. Lalu yang berikut, persembahan persepuluhan itu tanggung jawab iman, Ibu Bapak Saudara. Di Israel pada akhir tahun ketiga, persepuluhan dikumpulkan dan dibagikan kepada orang Lewi. Mereka bekerja dalam rumah Tuhan dan tidak dapat milik pusaka. Juga diberikan untuk orang asing, untuk yatim, untuk janda. Itu berarti persepuluhan bukan hanya soal kita pribadi dengan Tuhan, tapi di dalamnya juga adalah kepedulian kita untuk sesama kita, tanggung jawab iman kita untuk sesama kita. Dalam GKI di Tanah Papua, persepuluhan tidak dipakai untuk membiayai program di dalam gereja, di dalam jemaat. Persepuluhan itu yang Bapak Ibu kumpul, baik menyerahkan untuk dicatat dalam penerimaan derma oleh majelis di bawah, atau mungkin ada yang langsung isi di dalam kantong kolekte. Semua yang namanya persepuluhan itu disetor ke sinode 100%, dan itu yang dipakai untuk membiayai jaminan hidup para pelayan firman. Jadi kalau bawa persembahan persepuluhan itu bukan hanya untuk pendeta di jemaat saja, tapi Bapak Ibu terlibat untuk menopang pelayanan para pendeta untuk jemaat yang ada di tempat-tempat sulit, di Wamena, mungkin yang Bapak Ibu tidak pernah berjumpa mereka. Tapi ingat, bukan hanya kita sendiri yang kenyang, orang lain juga, mereka yang lemah secara ekonomi, janda, orang asing, anak yatim, dan juga mereka yang bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Jangan ada pikiran bahwa pendeta bungsu hidup enak. Ada yang suami pejabat, ada yang orang tuanya kaya. Tidak, Ibu Bapak Saudara. Fokus kita bukan pada siapa mereka, tapi tanggung jawab iman kepada Tuhan dan sesama. Lalu yang berikut, Ibu Bapak Saudara, persepuluhan harus dijaga kekudusannya. Umat harus menjaga kekudusan persepuluhan, membawa persepuluhan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Disebutkan di dalam Ulangan 26, saat berkabung ada kebutuhan lebih, tidak ambil dari persepuluhan itu. Dan jangan kita tidak jujur di hadapan Tuhan. Membawa persepuluhan mesti jujur di hadapan Tuhan. Jangan asal amplop setulis persepuluhan, padahal itu mungkin hanya 100. Jadi kalau 1 juta yang kita peroleh sebagai hasil usaha kita, berarti ada 100 yang jadi milik Tuhan. Biar sudah 30.000. Tidak, kita mesti jujur di hadapan Tuhan. Ibu Bapak Saudara, persembahan persepuluhan itu menjadi sebuah latihan iman
daripada kebutuhan kita. Kebutuhan anak sekolah ini banyak, mendesak sekali. Cicilan harus dibayar, motor masih kredit. Lalu ada juga yang berpikir, terus usah kasih persepuluhan. Orang lain saja yang terkasih persepuluhan, ada hidup enak-enak, ada hidup makmur. Atau ya kita sudah dengar di YouTube bahwa persepuluhan itu tidak penting. Ada begitu banyak perdebatan tentang persepuluhan. Dan faktanya, ibu bapak saudara, kalau kita jujur, memang yang membawa persepuluhan kepada Tuhan dalam satu minggu ibadah itu tadi subuh 1, hari ini ada 9, paling banyak itu 10, jauh lebih sedikit dari jumlah orang yang menerima berkat Tuhan dari hasil pekerjaan. Mari kita bertanya untuk hidup kita, untuk diri kita, apakah kita tetap setia mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan? Mari lihat diri kita masing-masing ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita masih lalai dalam membawa persepuluhan, itu berarti jujur saja bukan Tuhan yang pertama, tapi kita kebutuhan. Bapak Ibu, kita beriman kepada Tuhan, tapi iman itu bukan hanya sekedar percaya bahwa ada Tuhan, bahwa Tuhan sumber berkat, tapi juga percaya bahwa Tuhan mencukupkan sekalipun ada kesulitan finansial, keuangan, tapi yang menjadi hak Tuhan tetap kita bawa untuk Tuhan. Persepuluhan itu akan mendatangkan berkat untuk kita Bapak Ibu Saudara. Pada bagian bacaan kita, setelah memberikan persepuluhan, umat berseru mohon berkat Allah, dan Allah yang murah hati itu memberkati kehidupan umat. Kalau kita baca dalam Wahyu 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu dan puji Tuhan. Apakah Tuhan tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat, bukan sekedar berkat, malahan secara berkelimpahan. Jadi ibu bapak saudara, jangan-jangan kau rasa kau punya lumbung kehidupan ini, hidup hari-hari ini seperti ember bocor, isi tapi terus keluar, pun terasa apa? Jangan-jangan karena kita mengabaikan Tuhan, jangan-jangan karena kita melupakan Tuhan. Yesus sudah memberikan dirinya untuk kita. Pengorbanannya adalah berkat yang sempurna. Berkat itu bukan hanya uang, berkat itu damai sejahtera, perlindungan, nikmat, pengenalan janji Tuhan bagi kita. Kalau Yesus saja memberikan hidupnya sepenuhnya total, bukan setengah, bukan 1/10, sepenuhnya Yesus beri untuk kita. Kenapa kita masih hitung-hitung dan ragu mengingat Tuhan di dalam hidup kita dan membawa persepuluhan kepada? Ada kalanya yang kita lebih ingat ulang tahun, bawa pengucapan syukur, naik kelas anak-anak, bawa pengucapan syukur, tapi persepuluhan kita abaikan. Bagian Alkitab ini mengajak kita untuk mengingat pengorbanan Yesus, untuk mengingat kebaikan Allah dalam berkat-Nya di dalam hidup dan kerja kita, dan untuk membawa persepuluhan dalam ketaatan dan kesetiaan. Kita dipanggil untuk menyatakan iman kita bukan sekedar kata-kata, tetapi juga perbuatan dalam mengelola berkat yang Tuhan kasih. Kita ingat ada Tuhan punya bagian di situ, ada orang lain punya bagian dalam pekerjaan Tuhan di situ, dan kita tidak akan pernah kekurangan dari bagian yang sudah Tuhan kasih untuk menjadi hak kita. Mari terus mengingat, terus bersyukur, terus berbagi dalam kesetiaan membawa persepuluhan untuk Tuhan. Jadi kalau minggu ini 9, tadi subuh 1 dengan pemberitaan firman Tuhan, kita semua sadar dan ingat minggu-minggu depan kita bawa dengan sukacita persepuluhan kita untuk Tuhan. Tuhan berkati kita dengan firman yang satu. Amin.